Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Nur Kamalasari, NIM 062. Proposal penelitian saya yaitu judulnya tentang pengaruh audit tenure, opini audit going concern, audit fee, dan pergantian manajemen terhadap auditor switching. Pada bab 1 di pendahuluan, latar belakangnya yang membuat saya pribadi membuat penelitian ini yaitu berlatar belakang karena adanya permasalahan awal mengapa adanya auditor switching ini. Nah, auditor switching ini sendiri berawal dari terbongkarnya kasus Enron pada Desember 2001, di mana KAP yang mengaudit perusahaan tersebut merupakan salah satu KAP elit yang terdaftar di The Big Five. Nah, karena adanya permasalahan tersebut, maka muncullah aturan yang disebut aturan The Sarbanes-Oxley Act atau yang disingkat menjadi SOX. Nah, pada tahun itu muncul aturan itu pada tahun 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar di Amerika. Di Indonesia sendiri terdapat kasus pada KAP Purwanto Sungkoro dan Surja, yaitu member dari Ernst Young Global Limited atau EY, yang terjadi pada akhir bulan Juli tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Nah, pada kejadian ini, Shirley Jacom dari KAP Purwanto Sungkoro dan Surja ini dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena terbukti telah melakukan penggelembungan atau overstatement pendapatan senilai 613 miliar rupiah untuk laporan keuangan tahunan pada periode 2016 pada perusahaan PT Hansen International Tbk. Menurut OJK itu sendiri, ada kesalahan penyajian atau overstatement yang mencapai nominal hingga 613 miliar. Hal tersebut muncul karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method, atau transaksi dengan nilai grossnya itu mencapai 732 miliar rupiah. Dari peraturan The Sarbanes-Oxley ini, tahun 2002, pemerintah Indonesia dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 423-KMK-06-2002 pasal 6 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun berturut-turut, oleh seorang akuntan publik paling lama yaitu 3 tahun berturut-turut. Nah, namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 20/tahun 2015. Pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP-nya atau auditornya, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah melakukan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, AP itu diwajibkan melakukan calling off selama 2 tahun berturut-turut. Nah, dari latar belakang permasalahan ini, saya menemukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah audit tenure berpengaruh terhadap auditor switching? Yang kedua yaitu, apakah opini audit going concern berpengaruh terhadap auditor switching? Yang ketiga yaitu, apakah besaran fee audit
berpengaruh terhadap auditor switching. Yang keempat, yang terakhir, yaitu apakah pergantian manajemen pada perusahaan tersebut juga berpengaruh terhadap adanya auditor switching. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk menganalisis apakah audit tenure memiliki pengaruh terhadap auditor switching itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis apakah audit going concern memiliki pengaruh terhadap adanya auditor switching ini. Yang ketiga, yaitu untuk menganalisis apakah fee audit memiliki pengaruh terhadap adanya auditor switching ini. Yang keempat, yang terakhir, yaitu untuk menganalisis apakah pergantian manajemen pada perusahaan memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat objektif. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa program studi akuntansi, lebih khususnya bagi mahasiswa ataupun mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura dalam bidang audit atau dalam bidang auditing lebih tepatnya. Yang kedua, yaitu ada manfaat subjektif. Manfaat subjektif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi penulis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang auditing laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia, baik dari segi teori maupun dari segi prakteknya, serta dapat menambah minat penulis untuk berkarir dalam bidang auditor setelah lulus nantinya. Yang kedua, yaitu bagi akademis. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dan dapat melengkapi kekurangan atau kelemahan dalam penelitian ini. Yang ketiga, yaitu bagi pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu input kepada Menteri Keuangan atau OJK dalam menghadapi masalah auditor switching ini di perusahaan-perusahaan yang khususnya yang perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan untuk mengurangi adanya kecurangan dalam bidang audit di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu tentang audit tenure. Pemerintah Indonesia dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik paling lama yaitu 3 tahun berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun berturut-turut, sedangkan untuk akuntan publiknya dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015. Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP atau akuntan publiknya, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.
Setelah melakukan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, akuntan publik diwajibkan melakukan calling off selama 2 tahun berturut-turut. Setelah periode calling off selesai, maka AP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 ini adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi atau reasuransi, atau BUMN, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 11 ayat 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang opini audit going concern. Opini audit merupakan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kewajaran atas laporan yang sudah diaudit oleh auditor. Auditor yang tidak dapat memberikan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian akan menyebabkan perusahaan menggantikan KAP yang dapat memberikan pendapat sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Ini dikutip dari penelitian Rahmi dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya, menurut Robitasari dan Wiratmaja tahun 2013, bahwa opini audit going concern berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching, sama halnya pengaruh signifikan oleh audit delay. Selanjutnya yaitu tentang audit fee. Menurut Halim di bukunya tahun 2015 di halaman 108 mengungkapkan bahwa fee audit adalah salah satu hal yang penting di dalam penerimaan tugas atau klien, karena sejatinya auditor bekerja untuk memperoleh fee yang tidak kalah pentingnya dalam penugasan tersebut. Karena auditor bagaimanapun bekerja untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk memadai hidupnya. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor KEP-024-IAPI-7 bahwa dalam penetapan fee audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan klien, yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab menurut hukum, yang ketiga yaitu independensi, yang keempat yaitu tingkat keahlian yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, basis penetapan fee yang disepakati. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergantian manajemen. Hasil penelitian dari Rahman pada tahun 2018 yaitu pergantian manajemen adalah perubahan struktur kepengurusan pada suatu perusahaan yang diakibatkan oleh keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat dengan RUPS, atau atas kemauan manajemen itu sendiri. Sedangkan hasil penelitian dari Diana pada tahun 2018 menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik secara sukarela, yang berarti pergantian manajemen dalam perusahaan biasanya selalu diikuti dengan perubahan kebijakan dari perusahaan tersebut, termasuk dalam hal pemilihan KAP. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP secara sukarela dikarenakan adanya trust factor antara perusahaan dan kantor akuntan publik tersebut, sehingga perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan pergantian KAP. Selain itu, ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen perusahaan tidak selalu mencari auditor yang dapat menyembunyikan kondisi perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 yaitu tentang metode penelitian.
Jenis penelitian dari yang saya sampaikan ini yaitu adalah penelitian kuantitatif, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang datanya diperoleh peneliti dari Indonesian Capital Market Directory atau ICMD, dan annual report yang bisa diakses melalui www.idx.co.id. Sampel yang digunakan penelitian ini yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu perusahaan sampel yang dipilih berdasarkan dari kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perusahaan tersebut terdaftar secara berturut-turut selama periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, yaitu perusahaan melakukan pergantian KAP secara mandatori selama periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, yaitu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan memiliki kecenderungan untuk menerima opini audit going concern. Yang keempat, yaitu perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit. Yang kelima, yang terakhir, yaitu perusahaan yang memiliki kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik atau logistik regression, yaitu analisis yang dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen. Jadi, di dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik, maka peneliti akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari auditor switching ini yang dibahas di dalam seperti yang dibahas di dalam penelitian ini, yaitu yang mempengaruhi auditor switching itu sendiri, yaitu ada audit tenure, opini audit going concern, audit fee, dan pergantian manajemen terhadap auditor switching. Pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Model regresi di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, singkatannya SWIT, yaitu singkatan dari auditor switching. Alpha atau dilambangkan dengan lambang A aja. Nah, itu melambangkan yaitu konstannya. B1 sampai B4 yaitu koefisien arah regresi. Tenure yaitu arti dari audit tenure. OGC yaitu opini audit going concern. Fee yaitu audit fee, dan manage yaitu pergantian manajemen. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.